وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام باركني الله وإياكم. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah terlalu banyak. Tidak sanggup kita menghitungnya. Yang diwajibkan kepada kita adalah mensyukurinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam bersyukur, beliau bahkan ditegur oleh istrinya Aisyah radhiyallahu an, sampai kemudian dikatakan bahwasanya Anda adalah orang yang telah terhapus dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ketika beliau melihat Rasulullah SAW sholat setiap malam begitu panjang, dari sebelum pertengahan malam jam 10 atau jam 11 sampai fajar, sampai bengkak dan retak-retak kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menegur bahwasanya Anda telah diampuni dosa-dosanya. Kenapa Anda sampai seperti itu? Rasulullah SAW mengatakan, apakah tidak pantas untuk kemudian saya menjadi hamba yang bersyukur? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka amal soleh secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak bosannya pula kita memanjatkan salawat serta salam kepada beliau Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak ada wasiat yang pantas untuk kemudian kita saling mengingatkan di setiap hari raya kita, di setiap pekannya, setiap Jumatnya, kecuali takwa kepada Allah. Kita saling mengingatkan untuk amal soleh. Kita saling mengingatkan untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Karena yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa. Kemudian bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, pada kesempatan Jumat hari ini, di tempat yang barokah ini pula, di tengah kesibukan kita, baik yang berkaitan urusan rumah tangga kita, nafkah anak istri kita, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, urusan dunia, urusan politik, dan kesibukan kita. Satu hal yang kemudian tidak boleh kita lupakan, perjuangan untuk menggapai setiap janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Di antaranya pada kesempatan hari ini kita ambil saja firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janji. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janji. Yang mana janjinya di ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, yang pertama janji Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyib. Kehidupan yang thayyib di antara tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa taala. Beliau mengatakan imma rizkan halalan thayyiba wa imma qana'atan wa imma istiqamatan wa imma sa'adatan wa imma halawatal iman. Kata beliau rahimahullah tabaraka wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rizki yang halal, yang thayyib. Di tengah banyaknya orang-orang yang merebut kekayaan, Allah Subhanahu wa taala gampangkan kepada kita. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halal dan thayyib. Atau paling tidak, kata beliau rahimahullah tabaraka wa taala, ada sifat qanaah dalam diri kita. Dengan keterbatasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam urusan dunia yang luput dari kita, Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati kita qanaah, menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat ribuan tahun sebelum kita diciptakan. Ada rasa qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam urusan dunia. Kemudian bisa jadi, kata beliau rahimahullah, istiqamah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan hati atas hidayah yang mahal ini yang diberikan kepada kita tanpa perjuangan, sebagaimana Bilal bin Rabbah. Kita terlahir dari rahim ibu-ibu kita yang muslim, lalu kemudian hidup di negeri yang aman untuk kemudian bisa bebas menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk menjalani apa yang menjadi bimbingan Allah kepada kita berupa hidayah ini. Atau sa'adatan, kebahagiaan hati dan kelapangan dada, jiwa yang tenang dan tentram dengan berbagai persoalan kehidupan yang ada. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahjanun. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah bersedih hati. Dijalani kehidupan ini dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, keriduannya. Atau bisa jadi, kata beliau rahimahullah, yakni halawatul iman. Merasakan manisnya hidup sebagai seorang muslim. Merasakan manisnya hidup sebagai seorang mukmin. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat sesuatu karunia, dia bersyukur. Dia mendapat musibah, dia bersabar. Ini manisnya iman yang tidak akan pernah didapatkan kecuali orang-orang disebutkan tadi, amal soleh dalam keadaan beriman. Ini di dunia, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, sebagai motivasi untuk kemudian kita tetap berjuang apapun kesibukan dan keadaan kita. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan balasan dari setiap amal yang dia lakukan dengan sesuatu yang lebih dari apa yang sekedar mereka lakukan. Amal-amal soleh yang kita lakukan sejak balik terhitung sebagai sebuah amal soleh. Kemudian sampai hari ini, sampai meninggal, kemudian kita kumpulkan. Lalu kemudian kita tukar dengan rupiah, kata para ulama. Rupiah yang kita kumpulkan sebagai pengganti amal soleh kita, kemudian kita mau membeli surga. Tidak cukup, bapak-bapak dan saudara-saudara kami muliakan. Janji Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita balasan yang melebihi dari sekedar apa yang telah kita perbuat. Ada yang diceritakan dalam Al-Quran tentang balasan ini, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan.
surganya Allah Subhanahu wa taala dengan begitu keindahannya. Mulai dari halamannya, tanahnya dari ja'faran. Digambarkan ja'faran, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, seperti gandum putih yang dibalut dengan minyak kasturi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanahnya demikian adanya dari ja'faran. Kemudian kerikilnya dari mutiara. Debu-debunya tentunya dari misik. Lalu kemudian pepohonannya penuh dengan buah-buahan yang kita senangi, yang kita inginkan. Fiha fakihatun wa nakhlu wa rumman. Di dalamnya penuh dengan buah-buahan, kurma, delima, yang siap kemudian kita bisa memetiknya. Lalu kemudian sebelum masuk rumah ada kemah-kemah yang disebutkan Rasulullah SAW. Di sana ada kemah yang terbuat dari mutiara yang dilobangi, kata Rasulullah SAW, yang panjangnya lebih kurang 60 hasta, lebih kurang 30 meter. Kemah yang terbuat dari mutiara. Kemudian rumahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan Rasulullah SAW, dindingnya terbuat dari bata yang berasal dari emas dan perak. Kemudian kamar-kamarnya terbuat dari kaca-kaca mutiara. Lalu kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai arak, sungai madu, sungai susu. Yang kalau kita bayangkan sungai kita di saat sekarang ini penuh dengan lumpur-lumpur kotor. Tetapi dinding sungai di sana, yaitu bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, dindingnya adalah emas dan perak. Lantai sungainya adalah mutiara. Mengalir di antaranya sungai-sungai yang kita bayangkan, arak, susu, madu, dan air yang putih. Kita luput dari dunia dari hal-hal yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berikan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan pernah rugi orang-orang yang menjalankan amal soleh dengan penuh keimanan. Janji Allah di dunia, janji Allah di akhirat, yang mempantas harus kemudian kita perjuangkan dalam kehidupan kita, dan tidak akan pernah kita lupa janji-janji itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janji. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Amal soleh dan keimanan. Dan insya Allah nanti kita sebut dan kita bahas pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ihwati fillah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi dipan-dipannya, bantal-bantalnya, pakaian-pakaiannya, bidadari-bidadarinya, pelayan-pelayannya. Sesuatu yang dikatakan Rasulullah SAW, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara biqalbil bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan oleh benak-benak manusia. Kalau yang tadi demikian indahnya bisa kita bayangkan, ada sungai seperti itu. Ada rumah yang kemudian dindingnya, batanya dari emas dan perak, mungkin masih bisa kita bayangkan. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik dalam benak manusia. Nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Ini memang pantas diperjuangkan bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan. Dengan syaratnya man amila sholihan. Barang siapa yang jalankan amal soleh. Amal soleh yang paling utama dan terutama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal wajib. Sebagaimana sebuah hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa ma taqarraba ilayya al-'abdu bi syai'in ahabbu ilaih mimma iftaradtu alaih.
tidak ada satu perkara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba yang paling aku inginkan, yang paling aku cintai, kecuali dia mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang telah aku wajibkan. Amalia-amalia wajib, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan. Kadang kita lebih semangat, lebih hiris kepada amal-amal sunnah, kemudian kurang memperhatikan amal-amal wajib. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada perkara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai, yang paling aku senangi, kecuali amal-amal yang telah aku wajibkan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang memang diwajibkan zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Amal-amal kewajiban yang lainnya, birrul walidain, dan seterusnya. Amal awalnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan, itulah yang paling utama dan terutama. Kadang kemudian kita melalaikan sholat kita, kadang kemudian kita acut tak acut puasa di bulan Ramadan. Bahkan menuntut ilmu pun perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita abaikan. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, "Wa ma yajalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Lalu kemudian seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu nawafil, amal-amal sunnah. Lalu kemudian dia berhasil menggapai cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dengan amal-amal sunnah. Salat wajib dengan penuh kualitas, lalu kemudian diiringi salat rawatibnya, salat syuruknya, salat duha, salat tahajud. Yang mana Rasulullah SAW suri tauladan kita. Ketika beliau SAW dalam keadaan kuat fisiknya, beliau bahkan salat malam sepanjang 2/3 malam. Satu rakaatnya 3 surat panjang sekaligus, suratul Baqarah, Ali Imran, dan Al-Suratul Nisa. Dalam satu kali rakaat. Rukuknya sepanjang berdirinya. Bangkit dari rukuknya sepanjang berdirinya. Sujudnya sepanjang berdirinya. Dan itu dilakukan sampai fajar. Suri tauladan kita demikian adanya menggapai janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka barang siapa di antara kita yang belum terbiasa untuk hal-hal sunnah seperti itu, maka kita coba untuk mulai bangkit dan berjuang. Awalnya berat karena isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bermujahadah di jalan-jalan kami, kata Allah, artinya setiap kebaikan itu perlu mujahadah, perlu perjuangan. Artinya amal ini berat ketika kita memulai untuk pertama kali. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah melihat perjuangan dan usaha kita dan kesabaran kita, lanahdiyanahum subulana, lalu kami bimbing dia di atas jalan tersebut. Betapa kita lihat orang tua kita sudah terbiasa dengan sholat tahajud. Mereka bangun tiap malam tanpa bosan dan bahkan menjadi sebuah makanan pokoknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membimbingnya. Sementara anak-anak muda dengan kekuatan fisiknya jarang kemudian memanfaatkan kesempatan ini. Maka raihlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan. Amal soleh yang wajib kemudian yang sunnahnya. Tentunya wahuwa mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia beriman. Dengan pokok-pokok keimanan. Dia menjalankan amal soleh ini karena yakin Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi. Karena dia yakin tentang keberadaannya dan yakin tentang uluhiyahnya. Amal solehnya dibalut dengan keyakinan bahwa malaikat-malaikatnya tersebar, mencatat amal-amal soleh yang dia lakukan. Sehingga tidak ada sia-sia terpikirkan dalam benaknya amal ini tidak tercatat. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada malaikat untuk mencatat amal-amal soleh kita. Amal soleh yang kita lakukan dibangun di atas balutan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Bahwa yang kita lakukan ini tertuang di dalam kitabnya. Dan amal soleh yang kita lakukan terbalut dengan rasa keimanan terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nabi-nabi yang memerintahkan yang demikian. Demikian pula amal soleh itu dibangun di atas balut keyakinan tentang hari akhirat, karena dia yakin dia pasti akan memetik hasilnya di kehidupan setelah kematian. Lalu kemudian dia balut amal soleh yang dilakukan di atas keyakinan iman kepada takdir Allah.
Bahwa kemampuan dia menjalankan amal soleh itu bukan karena kepintarannya, bukan karena keturunannya, tapi ini murni dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan ini untuknya. Maka dengan balutan keimanan amal soleh yang dia lakukan, maka kita bisa berharap dan mengharap banyak janji dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang baik dan surga yang dijanjikan kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.